everyone, Assalamualaikum. Once again I am back with another new reaction video, and today I'm gonna react on Wanita Malaysia ini sangat iri terhadap bahasa Indonesia. Oh really? OMG, what a title. Okay, so before starting the video, don't forget to like, share, subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, and I am excited to watch this video because title is different. I mean to say, okay, so let us start the video. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Achong Ahok kan? Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara kan? Dalam kehidupan nasional, beliau dikehendaki meninggalkan nama Tionghoa, dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah, kita beri nama sekolah mereka, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah, sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan dia outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita ni. Integrasi itu begitu ringan kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun, beberapa keturunan belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan, tidak lebih daripada itu. Dalam kes bahasa Melayu ni sebagai warga negara, dia wajiblah, kalau bolehlah kita keluarkan fatwa lah, fatwa bahasa kan, bahawa setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara. Itu fatwa bahasa lah. Maknanya kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun dari Nepal,
Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia, Prof, tapi boleh cakap Boleh bercakap. Ya, maknanya seperti yang saya katakan dah, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu. Lepas itu dipersaitan. Rasa dah 3 kali Prof ketemu. Ya, itu faktanya. Maknanya lepas itu Dibuang ya. dibuang je dah. Mau minta izin untuk stage videonya ya kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya 2 sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Nah ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin sekolah internasional mereka akan pakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah saya datang ke sana, ke live music itu cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin, dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakkan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu, misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu. Hampir nggak ada, koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah, tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasangan dupa, tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini, dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah. Gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok, kayak gitu. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain. Ya, jadi
hal-hal. Jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia gitu. Itu aja sih. ओके फ्रेंड्स, फाइनली वी वॉज एंड रही बात ये कि लोग वहाँ जो जाते हैं रहते हैं तो इंडोनेशियन लर्न करनी पड़ती है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लाइक सपोज अभी जो मेजॉरिटी होती है तो इंसान को उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, तो मेरा जो मेजॉरिटी है वो माशाल्लाह इंडोनेशियंस है, तो मैं ट्राई करती हूँ इंडोनेशियन सीखने की। बट इट्स मीन नॉट कि इंडोनेशियन पीपल मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप इंडोनेशिया बोले, नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए। दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू स्पीक मैनी टाइम्स। सो बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ना, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।